Selamat siang pemirsa, kembali bersama kami di Lintas Siang. Kami akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Baik pemirsa, dalam rangka menekan penyebaran virus corona, Kementerian Hukum dan HAM membebaskan lebih dari 30.000 narapidana dan anak. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 38.822 narapidana dan anak yang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Mereka dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona. Asimilasi merupakan pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sementara integrasi adalah narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Penetapan hak asimilasi dan integrasi para narapidana sekaligus mengurangi jumlah penghuni lapas yang sudah melebihi kapasitas. Ya, sesuai dengan keputusan dari Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait pencegahan, penanggulangan, dan penyebaran virus corona, maka telah dibebaskan sebanyak 38.822 orang narapidana dan juga anak. Tetapi untuk di Lapas Narkotika Jakarta berjumlah 128 orang narapidana. Tetapi itu semua tidak termasuk untuk bandar narkoba, napi korupsi, dan juga terorisme. Kemudian, untuk persyaratannya sesuai dengan Permen Kumham nomor 10 tahun 2020 yang mengatur tentang asimilasi dan juga integrasi, maka untuk persyaratannya yaitu bagi narapidana yang 2/3 masa pidana jatuh sampai dengan bulan Desember 2020, untuk anak yang 1/2 masa pidana jatuh sampai dengan bulan Desember 2020, kemudian tidak menjalani subsidiar, tidak terikat oleh PP 99 tahun 2012, dan kemudian bukan warga negara asing. Narapidana yang kembali berulah setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi COVID-19 akan mendapatkan sanksi berat. Warga binaan asimilasi dimasukkan ke sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya akan diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru. Vicky Uswatun melaporkan. Pemirsa, beralih ke berita selanjutnya. Di tengah ketidakpastian kapan wabah ini akan berakhir, maraknya informasi negatif terkait COVID-19 yang mudah tersebar dan diakses membuat banyak orang mengalami gangguan kecemasan yang berlebih, sehingga banyak orang mengalami psikosomatik. Psikosomatik merupakan kondisi yang menggambarkan kemunculan penyakit fisik yang disebabkan atau diperparah kondisi mental. Beberapa gangguan tersebut meliputi stres dan kecemasan. Gangguan ini dapat dialami oleh banyak orang karena sumber psikosomatik adalah kondisi emosi yang tidak stabil di tengah pandemik ini. Beberapa dari mereka pun mulai panik tatkala merasakan reaksi seperti batuk-batuk, pilek, dada sesak, hingga demam. Padahal bisa jadi itu bukan gejala awal COVID-19, melainkan gangguan psikosomatik. Menurut saya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama untuk kesehatan karena penyebarannya pun sangat cepat dan tidak terlihat. Jadi membuat saya ataupun yang lainnya cemas dan was-was ketika merasa sedang sakit tenggorokan atau pilek, seperti halnya buru-buru check up ke dokter, padahal sebelumnya juga kalau sekedar sakit tenggorokan ataupun pilek cuma minum obat warung biasa, lalu udah merasa sembuh. Tapi kali ini tuh ketika cuma sakit tenggorokan ataupun pilek langsung buru-buru check up ke dokter untuk mastiin bahwa saya tidak apa-apa, seperti itu. Macam pemberitaan yang mulai ada di sosial media ataupun di berita manapun juga mengenai penyebaran gejala dan lain-lain itu atau jumlah korban itu sangat mempengaruhi tingkat kecemasan dan juga mental sebenarnya, karena jadi bikin takut, jadi membuat panik juga gitu, dan bingung juga cara mengatasinya. Rasa cemas akan hilang dengan sendirinya saat ancaman berakhir. Namun jika sakit terus berlanjut meski ancaman sudah tidak ada, maka segera memeriksakan diri ke dokter untuk ditangani secara medis. Vicky Uswatun melaporkan. Baik pemirsa, sejumlah universitas memberlakukan kuliah online atau kuliah jarak jauh guna mengantisipasi penyebaran virus di lingkungan kampus. Pemirsa, menyikapi virus corona atau COVID-19, sejumlah universitas memberlakukan kuliah online atau kuliah jarak jauh guna mengantisipasi penyebaran virus di lingkungan kampus.
Namun pada kenyataannya kebijakan ini mendapat pro dan kontra dari beberapa halangan mahasiswa. Sejumlah mahasiswa menilai kebijakan penerapan kuliah online dinilai kurang efektif. Pasalnya komunikasi jarak jauh sulit dimengerti mahasiswa jika tidak bertatapan langsung dengan dosen pengajar. Namun mengingat adanya instruksi dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di luar, tapi dilakukan di rumah saja, seperti proses belajar mengajar secara online atau tanpa tatap muka. Menurut saya sih sedikit kurang efektif ya, karena ini lebih mendorong mahasiswa untuk bermalas-malasan di rumah, terus kayak udahlah kayak nyepelein gitu loh. Terus ada sisi positif sama negatifnya juga. Sisi positifnya kita jadi terhindar dari COVID-19 ini, untuk seperti yang kita sekarang jalanin ini, tetap di rumah aja. Terus kita juga memiliki waktu senggang untuk ngerjain tugas-tugas gitu loh. Kayak misalnya tugasnya deadline-nya beberapa hari lagi, kita masih ada waktu senggang untuk ngerjain itu biar lebih serius lagi. Tapi negatifnya itu ini kan online class ya, tapi masih kebanyakan dari para dosen itu selalu kayak ngasih tugas gitu, bukannya kayak online class yang face to face lewat Zoom, lewat Microsoft Teams dan lain sebagainya gitu. Sistem materi yang diberikan sama dosen itu kalau yang di fakultas saya tuh biasanya bisa lewat Zoom, bisa lewat Microsoft Teams. Baru-baru ini sih pada makanya Microsoft Teams ya, karena lagi ada error gitu, suka dihack kan katanya. Terus kalau pakai Zoom itu cuman hanya 40 menit, habis itu waktunya habis karena tidak berlangganan. Terus ada juga yang lewat Google Classroom. Nah ini yang lewat Google Classroom tuh menurut saya yang kurang efektif ini, karena tidak ada percakapan secara langsung gitu loh. Jadi yang hanya kita nggak bisa tahu loh absennya tuh udah kehitung atau belum, udah masuk atau belum gitu kan. Itu berpengaruh di absen banget sih kata aku tuh. Diharapkan kuliah online di setiap universitas di Indonesia dapat meminimalisir penyebaran virus corona. Vicky Uswatun melaporkan. Pemirsa, masih bicara mengenai virus corona, virus ini membuat dampak yang cukup luas, salah satunya terhadap ekonomi terkait dengan kenaikan harga bawang putih dan juga jahe merah di pasar. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Jaya Cengkareng, Jakarta Barat. Maraknya virus corona yang masuk ke Indonesia membuat harga rempah-rempah seperti jahe merah dan juga bawang putih mengalami kenaikan harga, khususnya di Pasar Jaya Cengkareng ini. Jahe merah yang awalnya kisaran Rp45.000 per kilonya kini menjadi Rp100.000 per kilonya. Sedangkan untuk bawang putih yang awalnya kisaran hanya Rp30.000 per kilonya kini menjadi Rp60.000 per kilonya. Namun untuk harga cabai dan juga harga daging tetap stabil. Jahe merah diyakini dapat menangkal virus corona dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Pedagang Pasar Jaya Cengkareng ini dapat menjual jahe merah kisaran 75 kilo per harinya. Jahe merah dan juga bawang putih menjadi laris manis di pasaran ketika wabah corona masuk ke Indonesia. Membuat warga berbondong-bondong membeli jahe merah dan juga bawang putih sehingga harga jahe merah dan juga bawang putih mengalami kenaikan harga. Saya Vicky dari Pasar Jaya Cengkareng melaporkan. Pemirsa, kenali budaya bangsa lewat beragam kain yang dipamerkan di Museum Tekstil. Di museum ini, setiap kain menyimpan ceritanya tersendiri. Untuk mengenal sejarah suatu bangsa, tidak hanya dari buku, sebuah corak dan motif pada kain pun dapat memberikan makna pada masa lalu. Museum Tekstil Jakarta diresmikan pada tahun 1976 sebagai aksi nyata untuk melestarikan budaya tekstil Indonesia. Memasuki ruangan demi ruangan di Museum Tekstil Tanah Abang, Jakarta Barat, saya disuguhkan kain-kain yang terpajang apik di tiap sudut ruangan. Beragam kain dari berbagai daerah di Indonesia ditampilkan dalam ruang pameran ini. Semuanya ditampilkan terbuka
agar para pengunjung bisa lebih dekat mengenal beragam koleksi yang kental akan budaya Indonesia ini. Museum Tekstil tidak hanya menyimpan, mengkomunikasikan, tapi juga kita merawat kainnya juga. Karena sebagian besar koleksi dari Museum Tekstil adalah koleksi sumbangan. Jadi koleksi sumbangan kita mempunyai kewajiban untuk menjaga. Karena setiap kali nanti donatur atau sumbangsih yang memberikan sumbangan itu datang ke Museum Tekstil dan bertanya bagaimana kain saya, pasti harus dengan kondisi yang prima. Jadi kita di belakang, di gedung D tepatnya di Museum Tekstil, kita punya ruang perawatan tekstil dan juga ruang storage di situ. Jadi pastinya kita rawat, setiap tahun kita juga akan mengadakan observasi juga, kain-kain apa saja yang harus dikonservasi, dirawat, dan nanti kita juga bekerjasama dengan pengelola konservasi di Jakarta, PKCB, untuk melakukan perawatan kain itu sendiri. Berpindah ke bangunan lain, yaitu Pendopo Batik. Di sini ada kegiatan menarik, yaitu belajar membatik dengan harga Rp40.000 untuk wisatawan domestik dan Rp70.000 bagi wisatawan mancanegara. Lebih menyenangkan dari yang saya kira sih. Awalnya saya karena nggak tahu, saya kira tempatnya kayak gak sebagus ini gitu. Ternyata emang fasilitas sama sarana prasarana yang disediakan buat ngebatiknya tuh emang bagus. Lewat lembaran kainnya, kita diajak untuk mengenal budaya negeri ini dan tentunya untuk lebih giat mencintai. Nah, tunggu apa lagi? Museum Tekstil bisa menjadi pilihan liburan Anda bersama keluarga. Saya Vicky beserta kru yang bertugas dari Jakarta melaporkan. Baik pemirsa, pembinaan mental TNI Angkatan Udara mengemban tugas dan tanggung jawab membina mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil di lingkungan Markas Besar TNI AU Cilangkap. Pembinaan mental merupakan bagian dari pembinaan personel TNI terhadap implementasi dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI yang bertujuan agar setiap prajurit dalam setiap tindakannya senantiasa dilandasi moral, semangat dan kesadaran yang tinggi serta diserahkan untuk membentuk insan prajurit yang bertumpu pada jati dirinya dan dibina secara selaras dan seimbang antara mental, fisik dan intelektual. Untuk itu, tingkat kemampuan fisik dan intelektual prajurit dapat diperkuat dengan moralitas dan semangat kejuangan yang tangguh. Mental itu bagian dari 3 pembinaan, karena prajurit itu terdiri dari fisik, intelektual, dan mental. Dan kami adalah salah satu yang membina mental. Tujuannya bahwasanya kita itu membentuk ketahanan mental secara komprehensif kepada personil TNI melalui pembinaan rohani, pembinaan mental ideologi, pembinaan mental tradisi perjuangan, dan pembinaan mental psikologi. Meningkatnya kualitas mental prajurit dan juga pegawai negeri sipil dengan membangun kondisi internal prajurit sebagai kekuatan moral untuk bertugas. Vigo Swatun dari Mabes TNI melaporkan. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Vicky, pamit undur diri dan sampai jumpa.